Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Surat Al-Imran, surat katilu, ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina yunfiquna, dan orang-orang yang berinfak, fisarro, dalam keadaan leluasa, wadoro, dalam keadaan sulit sempit, wal kadhiminal ghaidha, dan yang menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, yang memaafkan kesalahan manusia lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang muhsin, yang melakukan kebaikan. Kaitan dengan saum, ibadah saum dan ibadah lainnya, jalan menuju ketakwaan. Di ayat 133 ini kita diperintah untuk berlomba kepada magfirah dan surga, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang yang takwa. Jalan menuju ketakwaannya adalah ibadah, seperti saum. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi menuju ketakwaan itu melalui ibadah. Kemudian sifat-sifatnya, jika orang melaksanakan ibadah untuk mendapatkan ketakwaan, maka sifatnya akan muncul yang baik-baik. Satu, berinfak. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, dalam keadaan leluasa, dalam keadaan sempit, selalu berusaha untuk berinfak. Allah tidak menetapkan jumlah dan waktu. Kalau infak dalam arti sodako, tetapi infak dalam arti zakat ini ditentukan. Ada yang ditentukan waktunya, ada yang ditentukan nisabnya, persentasenya. Ada zakat tijarah 2,5%, zakat huli perhiasan 2,5%, zakat fitrah 1 so, kurang lebih 2,5 kilo dari makanan pokok. Bagi orang miskin pun wajib zakat fitrah ini zakat badan. Tetapi jika 5 atau 6 jiwa yang ada karena kemiskinannya hanya mampu 4, maka lakukan saja, walaupun hanya mampu untuk 4 jiwa. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Maka berlaku di sini kaidah, apa yang tidak bisa dicapai semuanya jangan ditinggalkan semuanya. Begitu. Kemudian infak yang dalam arti sedekah tanpa dibatasi
jumlah dan waktu, silahkan diserahkan kepada masing-masing. Allah melihat dari ketulusan dalam melaksanakannya. Waktu senang, waktu leluasa, waktu ada, berinfaklah. Karena jumlah yang kita kumpulkan tidak ikut. Tetapi yang ikut adalah ketakwaan kepada Allah, dibuktikan dengan berinfak. Ketika sulit, jangan sampai rugi. Ya sulit, ya kekurangan, tambah temenang kehadean ya. Terserahlah berapa jumlahnya. Kumacana Ustad mengan 1000 eta tanya kana hate itu kitu. Pemajikan we diberi 50 baeud. Untung kenceleng metara baeud diberi saeutik. Maka jeung ngomong nu kieu atuh mah kana naon tuh pemajikan mah. Kenceleng metara ngomong kitu. Dan ada yang lainnya. Kemarin dalam sidang Dewan Hisbah juga membahas mengenai wakaf digunakan untuk infrastruktur. Cuma yang muncul dalam pikiran saya, geus puguh zakat, ayo we dipencerong. Tapi seringkali umat Islamnya disudutkan, gimana ini? Dari uang zakatnya terus segitu dipencerong, bisa dikelola, uang haji lagi. Tapi kenapa umat Islamnya sering disudutkan? Ini ada apa ini? Gitu kan muncul pertanyaan wajar. Padahal dana itu triliunan. Dana haji saja yang mengendap, satu orang pamannya 10 tahun saja mengendap 25 juta. Berapa itu? Tetapi kenapa umat Islamnya malah seringkali dituduh radikal segala macam. Jadi ada upaya-upaya menyudutkan ya. Tapi uangnya diambil, digunakan. Sekarang muncul lagi wacana wakaf. Dalam sidang Dewan Hisbah sudah ditetapkan wakaf itu artinya berhenti kan. Berhenti dari kepemilikan orang. Sudah diserahkan kepada Allah. Yang harus diatur oleh aturan Allah. Tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan. Dan wakaf itu sudah diserahkan kepada Allah untuk fisabilillah. Kalau digunakan untuk sarana jalan, lalu yang memakai jalan itu tidak sedikit untuk melakukan kemaksiatan, kedurhakaan. Bagaimana tanggung jawabnya ini? Karena itu wakaf adalah milik Allah yang harus digunakan di dalam jalan Allah. Masjid, madrasah, pendidikan itu ya. Kemudian infak-infak yang lain yang bisa kita kumpulkan untuk fisabilillah. Dan tujuannya adalah seperti persatuan Islam, ada bidgar zakat dan lain sebagainya, bukan untuk memperkaya jamiah, tetapi untuk menyelamatkan ibadah umat dalam kaitan dengan harta. Untuk menyelamatkan harta umat dalam pelaksanaan ibadah itu. Itu yang pertama itu. Wal kadhiminal ghaidho, dan orang-orang yang menahan amarah. Adanya marah itu wajar. Karena Allah beri modal godob. Setiap orang itu kan ada godob. Gini ya. Ada syahwat, godob, akal. Binatang hanya diberi syahwat dan godob.
tidak diberi akal. Karena itu ketika menyalurkan syahwat tadi akan sahawe gitu. Jika marah, ya begitu saja, perlu dibunuh-bunuh tanpa melihat siapa. Karena tidak diberi akal. Malaikat diberi akal, tapi syahwat tidak. Manusia diberi syahwat, ghadab, akal. Dan ini harus dikendalikan. Karena itulah manusia lebih dari makhluk lain, bukan sekedar syahwat tapi ada akal. Tong sekadar hayang, pertimbangkan dulu baik atau tidak begitu. Kemudian ada ghadab, ghadab itu kehormatan. Cuma kapan dilaksanakannya? Ini kan harus kendalikan. Istri diganggu orang muncul ghadab itu wajar, kehormatan itu. Kemudian juga lebih jauh, agama dirusak masa tidak muncul ghadab? Kan mesti ada rasa marah itu. Itu kehormatan, cuma untuk merealisasikannya mesti dikendalikan, begitu. Ghadab itu ada, tetapi jangan sampai melebihi dari batas, melahirkan kedzaliman. Karena itu dikendalikan, ditahan. Kapan ini? Gitu. Nah, kaitan dengan bulan Ramadan, di sini ada hikmah yang luar biasa. Orang menahan. Kalau ada yang mengajak bertengkar saja, udah ana soimun ngeseng alewaswe, gitu. Jadi satu pendidikan yang luar biasa, yaitu diantaranya menahan ghadab. Banyak jiwa-jiwa yang mati dengan sebab kedzaliman sesama manusia. Anak dibunuh, istri dibunuh, suami dibunuh, orang tua dibunuh, sudah tidak lagi mengenal siapa. Kenapa? Karena ini tidak terkendali. Mudah-mudahan dengan saum itulah ya bisa mengendalikan ini. Bukan tidak boleh membunuh, tapi kapan? Satu, di medan perang. Kedua, kisos. Ketiga, rajam. Jadi diarahkan itu. Karena itu muslim membunuh tidak semata-mata dorongan dari hawa nafsu. Nah, begitu. Wal afina anin nas, memaafkan kesalahan lain. Tidak ada orang yang tidak pernah salah. Dan yang baik adalah jika orang lain meminta maaf, jangan ditutup, terbukalah. Karena kita pun sama perlu. Di rumah tangga kadang-kadang ya suami itu manusia, salah wajar, maafkan saja. Istri juga manusia, salah wajar. Kesalahan istri jangan dijadikan alasan bagi suami untuk berbuat dolim kepada istri. Catatan bapak ya, pamajikan ditikah teh lain tenggelaneun, lain siksaeun. Setuju ibu? Gantong ogo gitu atuh. Ya. Itu kan suami itu sebagai pemimpin bertanggung jawab di hadapan Allah. Ketika salah harus diluruskan. Luruskan. Nanti dalam surat An-Nisa ada tahapannya. Jika perlu dipukul-pukul saja, tetapi tidak melukai. Makanya bukan KDRT ini, bukan. KDRT itu adalah ketika lahir dengan ghadab itu. Tetapi kalau sekedar beri perhatian lah, kunyere tilu siki matu meni jok lapor ke polisi. Itu kan untuk namanya apa? Meluruskan. Dakut nyere tilu siki oge dan nyerina mah hate lain awak atuh. Kalau bawa dua pan, saya ditanya, masa kararese
pakaian kalotor diantep ngajakeun pisan. Cek salakina teh toh we teu daek masak teh nyeuseum mah gampil kari kawin deui itu kan. Kari kawin deui ulah itu puguh pisan. Nah, itu ya. Begitu juga suami salah jangan dijadikan alasan oleh istri untuk sengaja meninggalkan ketaatan, kewajiban kepada suami. Jangan. Nah, begitu. Wal afina ninas, maka di bulan Ramadan inilah juga dilatih, digembleng kita ini ya. Mudah-mudahan kita bisa menahan itu dan mau memaafkan kesalahan orang. Dalam hadis dinyatakan, jika seorang muslim, seorang mukmin melihat yang lain salah, maka pikirkanlah kebaikan-kebaikan dia kepada dirinya. Kalau saya merasa tidak enak oleh seseorang, pikirkan jasa-jasa dia terhadap saya. Ini bisa mengurangi rasa tidak enak itu. Jangan justru malah nuka pikir teh goreng nawe hayo. Nah, begitu itu kan makin tambah. Nah, begitu juga kalau ada kesalahan suami itu ya pikirkan kebaikan-kebaikan supaya mengurangi itu. Begitu juga suami kepada istri, jika salah pikirkan jasa-jasanya. Karena itu Islam telah mengajarkan bahwa yang baik adalah yang melakukan ihsanun. Wallahu yuhibbul muhsinin. Saya sering menyampaikan mun ti ditu neungeul sakali teungeul deui itu namanya qisas, silahkan keadilan. Ti ditu neungeul sakali teh urang merakpak atuh urang jadi dolim. Kalau dianggap itu dolim karena memulai kita mau balas seimbang, namanya qisas. Tapi kalau lebih berarti kita sekarang yang dolim. Jika memaafkan itu lebih baik, ihsanun namanya. Jika memaafkan itu. Ketika ada masalah terjadi semacam apa namanya ya, bertengkar atau tidak bertengkar, pabaeud-baeud, ya wajar manusiawi nggak apa-apa. Banyak tara baeud-baeud acan. Kan itu baeud seuri itu kan goriza. Kemudian dari sana mungkin seringkali terjadi ada pertengkaran, tapi jangan berlebihan. Ya. Nabi membatasi itu. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fauqa salasi layalin. Kalaupun terjadi jangan lebih dari 3 hari 3 malam. Pasya teh Fayuridu hada, wayuridu hada. Jika bertemu, yang ini berpaling. Kenapa Nabi membatasi? Satu, supaya suasana cair kembali. Dan yang kedua, itu tersiksa. Urang mah da tersiksa atuh rek kabelah dia sieun panggih. Kepaksa nguriling, pikiran sarua, panggih anger. Nu ieu teh mal kadinya cenah nu biasa. Layam panggih jeung si eta itu ge kitu pikiranna teh sarua. Nguriling ngahaja atuh anger panggih tuh. Pan tersiksa tah. Saurang nyimpang ka warung padahal mal meuli. Antep cenah si eta cenah ngaliwat heula, itu ge kitu pikiranna sarua. Nolol bareng. Aduh na meneripu hirup. Kan tersiksa itu. Ya. Apalagi di rumah tangga, pabaeud-baeud tersiksa tuh. Teu ngomong, teu patanya bari saimah geura. Ngaliwat ge baeud we. Aya tempe huapkeun. Baheula-heula. Nah, kata Nabi, wa khairuhuma, yang terbaik di antara keduanya alladzi yabda'u bisalam. Yang memulai dengan salam. Nah gitu. Kenapa? Biarlah itu masalahnya, tetapi jangan sampai masing-masing kehilangan pahala dari Allah, kebaikan dari Allah. Ya itu mah dunia itulah.
pasya genda dunia tuh kayak maut lah. Tapi untuk akhirat dari pasya naon kebaikanana. Nah gitu. Saya tanya si bapak, naon cing pak masalahna itu sekolot jeung pasya deh. Terangkeun gitu, saya bilang tuh bapak nu bener make ka dieu. Boga rasa bener mah. Cek si ibu ke heula ustad cenah jeung si bapak nu bener. Aku mah gitu cek ibu kieu cenah ustad atuh kitu mah ibu nu bener. Make datang ka dieu. Ulang we duanana teh. Ke cenah ustad jadi lieur ieu teh. Bapak we jeung ibu nu pasyana lieur kumaha kuring. Baru pahir ngaku gawa nafsu bapak ieu teh teu jalan pak. Gitu kade najan keur ambek ieu mah kudu jalan geura pak cerdas pak. Lieur cenah ustad sekalian we ari bapak cing pasya jeung ibu menang ganjaran tuh. Cenah ustad mah ka mana wae maka pan Islam geus ngajarkeun keur jalma mukmin mah sagala teh jadi kahadean. Jadi pasya ge kudu jadi kahadean atuh. Nabi wae cing ka medan perang tuh urang mah leuleutikkan pasya. Mawa pedang. Dihitung ganjaranana atuh teh ganjaran mah kacape-cape pak pasya teu ngeunah hate ganjaran teu meunang atuh riweuh. Cenah ustad kumaha pasyana kelah nanyakeun. Kieu engke mun aya pi pasyaeun sok pada mikeun heula kuduaan. Aya pi ganjaraneunana dar pasya. Sakira eueuh pi ganjaraneun tong jadi kitu atuh sanesena atuh. Aleos we bari ditungtun leungeun pamajikanna teh mah cenah aya lieur ah. Tapi kan saya berhasil ngakurkeun balik mah pan jadi dituntun. Nah itu ya. Sinilah di bulan Ramadan itu digembleng ya. Lahirlah manusia-manusia yang ihsan, muhsinin. Muhsinin itu kalau saya pamannya ini Pak ungkap satu, kalau dalam akidah tidak musyrik, kalau dalam ibadah tidak riya. Anta budallah karena katarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka, itu penjelasan dari Rasul mengenai ihsan itu. Kemudian dalam urusan ibadah para ulama menjelaskan sholat wajib itu adil, ketika sholat sunat itu ihsan lebih kan. Bulan Ramadan silakan berjamaah di masjid. Di situ ada ihsan, ya sunat hukumnya kita lakukan dan lebih baik jika berjamaah. Beda dengan tahajud ya. Nabi lebih senang sendiri. Kemudian ihsan dalam memberi makan. Yang dalam bulan Ramadan kan sering ya Pak senang kalau orang lain memakan makanan kita. Itu lahir dari iman, itu bagus. Malah ada masjid yang tiap maghrib tiap buka itu ada makanan, itu dijadwal keliling. Bagian ini bagus, silakan. Karena memberi sesuap makan, seteguk air bagi yang berbuka itu pahalanya besar. Dan diatur dengan kecerdasan aturan. Orang yang baik adalah ketika sahur itu menjelang akhir. Itu cerdas itu. Jam 2 geus sahur, pan garis setarna ge acan. Fajar geus lumpat teh da malipunteun atuh. Oke, maghrib cepet buka, kenapa tuluy we lumpat tuh kayak itu geus malipun dengan sudah garis finish. Makanya Nabi mencontohkan kalau sahur menjelang subuh, kalau buka segera. Ya, namanya takjil. Segera buka teh takjil walaupun seteguk air, ya itu takjil teh. Dari orang ngadenge takjil teh candil. Seteguk air itu takjil itu bersegera, ya. Dan banyak kebaikan-kebaikan lain, silahkan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak baik di bulan Ramadan. Nah, saya sampaikan tambahan pertama, apa sih yang menjadi dasar kita gembira, kita semangat menyambut Ramadan itu apa? Karena tidak akan disambut kalau tidak baik kan, kalau tidak berharga, kalau tidak bernilai. Cuma yang jadi dasarnya apa?
Siapa yang senang Ramadan kalau diukur dengan hawa nafsu? Ya siapa? Capek-capek tuh. Ku akal teu hati kata orang barat, kata orang kafir, orang Islam teh nyiksa maneh jelema barodo. Ya aja sabulan enggak nahan lapar naon ya. Nah disinilah bedanya. Kita semangat, kita gembira itu karena akidah ini. Karena iman itu. Dan kita punya harapan yang tidak ada pada mereka. Wa tarjuna minallah ma la yarjun, dan kamu berharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Itu. Kalau tidak ada itu buat apa sih capek? Lapar iya, kita juga tahu, kita merasakan. Tapi di mereka tidak ada harapan seperti yang ada pada kaum muslimin. Nanti di sana. Hidup ini sebentar lah. Orang-orang lain pun sudah meninggal kan. Yang dulu Ramadan masih ada bersama kita, sekarang sudah tidak ada. Ya. Nah, kita pun sama. Kita pun sama. Ya. Karena itu adalah kita apik dalam beramal, kita semangat Ramadan bukan karena senang lapar, bukan, tetapi saya ada iman. Ini diperintah oleh Allah, saya punya harapan yang jauh, harapan yang abadi. La'allakum tattaqun, kemudian bagi yang takwa, jannah arduhas samawati wal ardh. Nah itu aja. Nah begitulah. Insyaallah selanjutnya kita lanjutkan nanti saja ya. Masih surat ini. Tambahan ini bab saumnya dulu sedikit-sedikit lah. Banyak orang yang mengungkapkan apa namanya, melakukan lahir dari pikiran dan rasa rekayasa. Bulan Ramadan itu kan bulan suci. Adalah kita memasukinya dalam keadaan suci. Nah perkataan suci ini akal, akliyah atau syar'iyah ini. Kemudian keramas sehari sebelum Ramadan. Mana dalilnya? Apakah harus suci hadas atau dohir atau suci jiwa? Nah kemudian keramas sehari sebelum Ramadan. Tidak ada dalilnya. Iya. Itu ada di ajaran agama Hindu. Kalau ada keinginan, ada hasrat atau cita-cita ingin tercapai, maka harus puasa 3 hari 3 malam. Sebelum puasa, upawasa harus mandi dulu dengan air suci, sungai Gangga atau Yamuna. Sabunnya pakai tanah liat atau jerami yang dibakar. Nah setelah itu langsung puasa. Dalam Islam tidak ada. Mesti suci jiwa bukan dohir. Jadi saum Ramadan tidak disyaratkan suci dari hadas. Yang disyaratkan suci dari hadas adalah sholat. Satu tuh. Kade tong kabawakeun. Ini agama Hindu. Sehingga kalau umpamanya seorang yang masih punya hadas keburu subuh belum mandi, saumnya sah, jalan terus. Apa mungkin terjadi? Bisa wae. Setelah sahur ada lagi waktu 15 menit menjelang fajar, kesempatan ini nyampe wae tamada hak asasi. Iya. Kaberangan weh. Masih hadas besar, jalan terus saumnya. Karena hadas itu kaitannya dengan sholat. Satu tuh. Kedua, tidak ada dalilnya kalau masuk Ramadan harus saling memaafkan. Saling memaafkan iraha. Ini lalu ditentukan ketika masuk Ramadan, ketika Idul Fitri, nggak ada dalilnya. Ditentukan waktu seperti itu. Tadi ayat tadi kan umum, kapan saja. Jika ada kesalahan mengakui salah, kemudian saling memaafkan, ya kapan saja. Nah ini ketika menentukan kan jadi lain.
malah papanggih wabun teu jo sasalaman hapuntennya abdi jero hati ngaulang inaon dosana. Enggak ada kan. Oh menurut dosana teh rubieu. Ya enggak ada. 2 tuh. 3. Tidak disyaratkan atau tidak ada dalil kalau bulan Ramadan sebelumnya di bulan Ramadan atau Idul Fitri harus datang ke kuburan. Ada dalilnya. Iya. Kalau mau datang ke kuburan ya kapan saja. Caranya satu, kita doakan mereka dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi dan seterusnya. Dan yang kedua, hendaklah menjadi tadzkirah kamu pun sama akan mati seperti itu. Itu bukan meminta-minta. Ini juga dari ajaran Hindu masuk. Bawa air kana kendi tuluy disiramkeun nepi moal gitu. Bayang ieu cikeula Pak. Lamun teu kaharti ku akal dalil atuh dalil gitu. Datang ke kuburan tuluy nyiramkeun cai kana kendi nepi moal. Moal ku akal teu kaharti. Jadi rek naon maksudna tuh sok. Nya jita tuluy ditabur bunga geus tinggal tulang teh. Rek dimake hiasan mah bunga keur hirup ning oge. Nya kawin gitu Pak. Pek tama menang gitu ya sepugu atuh Pak ari ieu keur dina jero kubur 2 teu kaharti tah Pak. Katilu menta bisa naon itu sirik tinggal tulang. Doakeun abdi ka indungna teh dan geus maot. Abdi usaha jalan sirik tinggal tulang. Mun teh mah hirup aing mah geus dikubur teu nyaho pasar cenah. Tuh akal tidak mengerti, dalil tidak ada, tahayul namanya. Kalau mujarah silahkan, tidak wajib, tidak sunat, tidak haram, tidak makruh, boleh-boleh saja, tidak pun tidak apa-apa. Kemarin saya di Bangil, ada cerita-cerita, ternyata tadinya itu orang gila katanya. Tapi seringkali ngomongnya itu ngaja ditangkap, meninggal, buat kuburan, daratan. Kuburannya 3 meter, kahartin teu orang Indonesia 3 meter. Sajangkungna orang Indonesia paling 180 ya. Iya kuburan 3 meter, kaharti gitu. Ari tahayul datang, duh ampun ini bagaimana kualitas umat Islam ini? Kelihatan sekali di bulan Ramadan. Sampai ada yang ngobrol tukang itu naon rokok naon di parapatan mun lebaran mah sok eureun cenah da leuwih gede keneh tina eta ngaduan di kuburan. Naon doana wah naon kemarin cenah ngageureum da itu teh nyahoeun duh. Itu kan dibere itu dibayar. Bayangkan Pak aduh ampun. Inilah ya perlu saya luruskan satu. Kita hadapi Ramadan dengan iman. Dengan harapan yang jelas. Tidak ada cara-cara menghadapi Ramadan yang diatur kecuali iman, niat yang ikhlas. Tidak disyaratkan saum Ramadan suci dari hadas. Tidak ada keterangan sebelum masuk Ramadan harus saling memaafkan. Secara khusus saling memaafkan mengal poe wet. Kemudian tidak ada keterangan memasuki Ramadan harus datang dulu ke kuburan orang tua. Enggak ada. Setengah tulangnya doakan saja, doanya ringkas saja. Allahumma gfir lahu warhamhu itu sudah cukup untuk orang yang sudah meninggal, karena yang diperlukan itu pengampunan dan rahmat Allah. Kalaupun mau agak panjang ada kan Rabbana gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Nah begitu saja ya. Jadi sekali lagi kita siap. Kita sambut Ramadan dengan iman dan ikhlas, dan jangan sampai ada cara-cara yang tasyabuh dari agama lain. Itu bisa merusak kesucian. Sekian dulu ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi Sabtu depan.